Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjadi tutor untuk kalian pada materi kali ini. Maka perkenalkan, nama kakak Nuri Husnia. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita kepada materi fikih kelas 8 bab 7 tentang ketentuan makanan halal dan haram. Untuk materi lebih lanjut, mari simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Tahukah kamu apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, halal, artinya dibolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua, baik, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Artinya bahwa makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi itu, maka makanan dan minuman itu juga menjadi haram. Yang kedua yaitu makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain tidak dikatakan thayyib atau baik. Nah, sekarang menjadi semakin jelas bukan? Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan perut, tetapi harus halal dan baik. Karena itu kita harus berhati-hati dan pandai dalam memilih dan memilah mana makanan yang halal dan mana yang haram. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Adapun manfaat makanan dan minuman halal, yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak mazmumah. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau energi positif, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, beribadah, dan lain-lain. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang.
Yang keenam, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu apa makanan dan minuman haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Tiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Adapun jenis makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memakan dan meminum yang halal? Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudaratnya. Pada dasarnya segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang mengharamkannya. Bila diharamkan namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak ada barokah, bahkan menimbulkan penyakit. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, haram li zatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya di sini adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Yang kedua ada darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan bahan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Yang ketiga adalah khamr atau minuman keras. Khamr dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Yang kedua yaitu haram li ghairihi, artinya makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya di sini adalah hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. 1. Bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Adapun jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas adalah 1. Al-munhanikoh, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Al-mauqudzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Al-mutaradiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Lalu binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum. Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Lalu, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya, namun ada dua jenis bangkai yang tidak diharamkan hukumnya, yaitu yang pertama ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kata. Yang kedua belalang. Yang ketiga, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Lalu bentuk yang kedua yaitu semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Lalu yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Adapun akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Apabila manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram,
maka akan menimbulkan akibat buruk atau mudarat bagi dirinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat, bahkan terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram antara lain, yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Hal itu dapat menyebabkan kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja kurang. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang binatang yang halal dan yang haram. Pertama, binatang yang halal. Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut. Pertama, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Yang kedua, binatang sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Tiga, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Yang keempat, binatang yang hidup di laut atau di air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Yang kelima, kuda. Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Lalu, apa saja binatang yang haram? Macam-macam binatang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang disebutkan pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 seperti babi, hewan yang mati atau bangkai, dan lain-lain. Yang kedua, segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Yang ketiga, segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Jadi, naga itu haram ya dimakan karena dia memiliki cakar yang tajam dan juga memiliki taring. Apalagi dia bisa terbang. Berarti dia adalah burung naga. Keempat, binatang disembeli untuk sesaji. Hewan ternak yang disembeli untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus seperti Asmodeus, Satanas, Lucifer. Yang disembeli misalnya kerbau yang disembeli untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun. Hewan ternak yang disembeli untuk persembahan pohon keramat dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Yang kelima, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. Yang keenam, setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Adapun 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam atau gila, dan burung elang. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih. Lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan? Dia saja tidak boleh disembelih. Masa kalian mau makan hewan yang masih hidup mentah-mentah? Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung surot, dan katak. Masa kalian mau makan semut dan lebah? Apakah tidak sakit itu mulut kalian? Nanti tidak bisa gibah lagi kalau mulutnya sakit. Lalu, hewan yang hidup di 2 alam, di darat dan di air seperti katak, penyu, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, keledai jinak atau keledai kampung. Setelah kita membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan juga haram, tidak afdal rasanya jika kita tidak membahas adab ketika makan dan minum. Sungguh indah, Islam mengatur semua kehidupan kita dengan sangat sempurna. Bahkan dalam hal makan dan minum pun Islam mempunyai aturan dan adab tersendiri yang seyogyanya dijaga oleh setiap muslim.
Tahukah kamu apa saja adab makan dan minum? Berikut ini adab makan dan minum yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan baik. 2. Tidak makan dan tidak minum secara berlebihan. 3. Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore. Yang keempat, makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan pantas. Yang kelima, mencuci tangan agar bersih dan sehat. Lalu adab yang kedua adalah ketika sudah menghadapi hidangan, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut. Yang kedua, menggunakan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri ataupun pakai kaki. Yang ketiga, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Kalian pasti sudah tahu kan doa sebelum makan. Yang keempat, bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Yang kelima, tidak membenturkan sendok atau garpu dengan gigi atau piring makan sehingga menimbulkan bunyi tak kentung jos. Lalu, hindari makan sambil berbicara. Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. Masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit. Jangan makan dengan suapan yang terlalu besar. Jangan mencela makanan yang tidak disukai. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan, karena nanti bisa tersedak. Lalu jangan terburu-buru saat makan. Rasakan nikmatnya makanan agar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jangan menyisakan makanan di piring makan, minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas. Jangan sekali-kali kalian minum langsung dari teko, botol, dan sejenisnya ya. Intinya jangan ngokop, tetapi tuang lebih dahulu ke dalam gelas. Apa gunanya gelas jika kalian langsung minum dari botol? Lalu, hindari sekali minum langsung habis, mencuci tangan setelah selesai, dan membaca doa setelah makan. Lalu setelah itu jangan lupa rapikan peralatan dan tempat makan kalian. Akhirnya materi yang kita pelajari pada materi kali ini sudah selesai. Maka kita ucapkan Alhamdulillah bersama. Jadi kesimpulannya pada materi kita kali ini adalah kita sebagai seorang muslim haruslah pandai-pandai memilah makanan dan minuman yang halal agar kita terhindar dari segala mudarat dari makanan yang haram. Selain kita dapat membedakan mana makanan dan minuman yang halal ataupun haram, kita juga harus menerapkan adab dalam makan dan minum yang sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam. Mungkin cukup itu saja materi kita pada kali ini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.